Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Agus Yahya, NIM 053 dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19, di mana nanti di dalamnya saya akan sedikit menjelaskan apa sih COVID-19 dan apa dibalik COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada awal-awal tahun ini atau akhir tahun ini. Virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya bagi manusia. Virus ini dikatakan berbahaya karena cepatnya persebarannya, di mana tingkat kematian yang tinggi di dunia. Virus corona menyerang sistem pernapasan manusia. Jadi otomatis kalau terkena virus corona dan tidak diobati dengan tepat, maka akan menyebabkan kematian. Virus corona sendiri berasal dari kota Wuhan, Cina. Menurut WHO, virus corona masih satu keluarga dengan SARS dan MERS. SARS dan MERS sendiri adalah virus yang mungkin abad lalu itu mematikan. Menurut ilmuwan berpendapat bahwa hewan merupakan hal yang mungkin menjadi inang dari penyebaran virus corona. Mungkin pernah dengar kalau ada kelelawar atau ular yang dikonsumsi di kota Wuhan itulah sumber dari virus corona. Menular dari hewan ke manusia dengan kontak fisik atau penyebaran dengan bersentuhan. Virus sendiri itu tidak dapat berjalan. Persebaran virus itu terbawa dari makhluk hidup sendiri, dengan cara mungkin kita bersalaman atau bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita yang terdampak virus corona. Selanjutnya, penyebaran virus corona sendiri pertama kali di kota Wuhan dan menyebar di sekitarnya. Persebaran pertama kali di Cina, kenapa bisa masuk ke Indonesia atau ke negara-negara lain, yaitu karena kita lihat sendiri di titik merah yang merupakan titik bandara atau titik di mana orang dari luar negeri masuk ke kepulauan Indonesia. Kemungkinan besar pertama kali virus corona itu dibawa dari luar negeri ke dalam negeri oleh orang-orang yang selesai pergi ke luar negeri. Itu yang dan bersinggungan dengan orang-orang di sekitar rumah. Begitu pun persebarannya. Persebarannya kemungkinan berantai sehingga persebarannya sangat cepat. Ini adalah dunia di mana zona merah ini merupakan virus corona itu menyebar, dan 95% zona merah adalah coronavirus, jadi sangat berbahaya persebarannya. Selanjutnya, data Jatim, Jawa Timur pada 19 April 2020, di mana dalam pengawasan bisa kita lihat 1134 PDP 2031 dan orang dalam pemantauan 16.000. Ini untuk Jawa Timur saja, belum Pulau Jawa dan kepulauan lainnya. Sedangkan kepulauan ada 33. Bisa bayangkan berapa banyaknya. Ini zona merah. Yang masih zona hijau yaitu Sampang, Sumeneb, dan yang kuning adalah Ngawi. Sisanya buahnya itu adalah zona merah, di mana corona itu menyebar, atau di dalam kota lainnya itu
terdapat orang positif terkena COVID-19. Selanjutnya pencegahannya yaitu tidak kontak berhadapan dengan orang yang tidak dikenal atau dari perantauan. Jaga kebersihan terutama saat menyentuh, setelah menyentuh apapun, dengan cara cuci tangan. Ini perlu diperhatikan kebersihan. Yang ini, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Ini yang perlu diperhatikan karena penyebaran virus corona itu melalui yang pertama kali yang sering kita sentuh yaitu mata, hidung, dan mulut. Bagaimana cara ini? Contoh tahap pertama, ini bisa kita lihat, bersihkan tangan, cuci tangan pakai sabun, keringkan tangan, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk, gunakan masker, dan patuhi petunjuk keamanan. Cara sembuh, korban pasien pertama yang ada di Wuhan, Cina dapat sembuh pada hari 1-3. Suhu tubuh pasien antara 38 sampai 42 derajat Celcius. 4-6 hari pemulihan hingga hari ke-16 pasien dikatakan sembuh dari COVID-19. Catatan, menjaga nutrisi makan dan menjalankan apa yang disarankan dokter. Itu yang perlu kita perhatikan agar terhindar dari COVID-19. Terus selanjutnya yang kedua itu politik dibalik virus corona. Apa sih yang ada di balik virus ini? Konspirasi pengendalian populasi, pasar vaksin, dan uang digital. Ini bisa kita uji dengan data-data. Yang pertama kali anak muda tersungkur setelah menghisap rokok elektrik di Cina, Juli 2019. Dan dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosa terjadi pneumonia karena menggunakan rokok elektrik. Namun dibantah oleh ilmuwan Amerika Serikat bahwa rokok elektrik tidak mungkin menyebabkan pneumonia kematian. Ini salah satu contoh rokok elektrik digunakan, dan ini pasien corona dan Amerika. Pertama kali karyawan CDC tewas karena virus corona. Sebelumnya, Direktur CDC Robert Redfield tewas karena flu dalam pers, sampai dengan kematian staf karyawan. Ini yang mungkin oleh dunia disembunyikan. Setelah itu dilakukan penutupan laboratorium biologi Amerika Serikat. Tidak ada sebab akibat. Setelah itu kematiannya, laboratorium biologi Amerika Serikat langsung ditutup tanpa alasan tertentu. Ini contoh laboratorium dan virus corona. Apa dibalik penutupan laboratorium biologi Amerika Serikat? Ini lab dan ini penelitian atau ilmuwan dokter. 18-24 Oktober 2019, Cina mengadakan Olimpiade Militer di Wuhan. Amerika mengirim 200 militer berlomba. Kemungkinan mereka menyelundupkan virus ke Cina dengan operasi militer secara khusus saat Olimpiade berlangsung. Apakah Amerika menyelundupkan virus ke Cina? Itu kemungkinannya bisa terjadi. Bersama ada seminar di kampus John Hopkins, Baltimore, Amerika Serikat, dihadiri oleh Bill Gates dan Melinda Gates Foundation. Ini pasukan Amerika yang dikirimkan pada Olimpiade di Wuhan. Di seminar Bill Gates sendiri yaitu salah satu inti dalam seminarnya, isinya yaitu simulasi pandemik yang diberi nama nCoV 2019 yang menghasilkan 65 juta orang kematian dan ekonomi dunia turun 15% yang sekarang berganti nama dengan COVID-19. Ini Bill Gates yang mengisi seminar, dan
orang besar di balik. Ada apa di balik COVID-19? Inilah kerumunan orang yang kemungkinan cara penularannya dengan seperti ini. Hari besar Imlek dan awal wabah Corona 19. Hari Raya Imlek Cina menyebabkan orang berbondong-bondong pulang untuk merayakan Imlek. Imlek yang seharusnya dirayakan menjadi gagal total, dan dalam waktu itu langsung menetapkan lockdown. Inilah Hari Raya Imlek yang seharusnya tadi berjalan lancar, namun gagal karena adanya virus corona. Vaksin dan uang digital. Ada apa di balik vaksinasi dan uang digital? Pengamatan ilmuwan sekaligus aktivis mengatakan di balik corona, vaksinasi dan uang digital ada pengendalian populasi manusia yang merujuk pada ekonomi internasional. Persaingan ekonomi Cina yang berideologikan komunis dan Amerika liberalis. Bisa kita lihat bahwa perekonomian Amerika dan Cina dalam sistem perdagangan itu bersaingan atau bersinggungan. Ini gambaran persaingan ekonomi Cina dan Amerika. Ini gambaran uang digital. Ini vaksin penyembuh virus corona, dan ini kartu uang digital. Virus corona dan ekonomi kapitalis dunia. WHO mengeluarkan status darurat dan kira-kira akan melakukan vaksinasi global yang bersifat memaksa dengan alasan untuk kebaikan manusia dan berakhirnya pandemik virus corona, dan tidak mungkin akan melibatkan militer untuk vaksinasi. Vaksin sendiri, pada salah satu artikel di mana di dalam vaksin itu terdapat nanochip yang mengontrol untuk pengendalian manusia. Ini Bill Gates merupakan sosok yang pernah mengutarakan tentang kontrol populasi manusia. Vaksin yang disuntikan terdapat chip nano vaksin tadi yang bisa mengontrol populasi manusia. Jadi seumpama kita divaksin, ada kemungkinan akan adanya kematian mendadak, tidak diketahui sebabnya. Itu disebabkan karena nanochip tadi bisa dimatikan dari titik pusat pembuatan chip. Apabila ini memang benar, kemungkinan ya itu tadi, ekonomi global akan dikuasai oleh orang-orang yang bisa kita katakan orang borjuis atau orang yang beruang yang terlibat dalam politik virus corona. Dan apa yang akan terjadi? Semua orang akan menggunakan uang digital karena untuk menghindari persebaran virus tadi. Alasannya itu. Jadi mau nggak mau, kemungkinan besar yang akan terjadi bisa kita cerna dalam waktu dekat akan keluar, yaitu uang digital. Kerumunan kita lihat pada gambar di mana populasi setelah vaksinasi itu bisa dikendalikan. Itu bisa saja terjadi apabila memang di balik virus corona itu ada kepentingan tertentu. Salah satunya itu tadi, pengendalian populasi manusia. Ya mungkin itu saja dari saya. Bagi teman-teman kerabat, tetap jaga virus corona, jaga kesehatan dengan menjaga kebersihan. Jangan berkontak fisik langsung dengan orang-orang yang tidak dikenal. Itu saran saya. Jangan bepergian keluar kota. Terima kasih bagi teman-teman di rumah saja. Terima kasih sudah mau menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.